sini dan merupakan perwakilan dari kelompok 2. Nah, kami akan mengangkat topik diskusi pertemuan. Saya akan menjelaskan apa itu kelompok diskusi pertemuan. Nah, kelompok diskusi pertemuan itu sendiri merupakan anggota-anggotanya mengangkat dirinya sendiri itu sebagai topik pembicaraan, di mana tujuan dari kelompok diskusi ini adalah untuk mengenali diri sendiri dan berempati kepada pengalaman orang lain. Nah, kami akan mengangkat tema gempa 2004 silam yang pasti kita telah merasakan gempa tersebut. Nah, selanjutnya kami akan melakukan adegan simulasi pada kelompok diskusi pertemuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih udah ngeluangin waktu kalian untuk bisa hadir di pertemuan kali ini. Tujuan kita mengadakan pertemuan hari ini ialah untuk membahas atau saling sharing mengenai masalah-masalah kita saat terjadi gempa tahun 2004 silam. Sebelumnya saya hari ini akan memimpin pertemuan kita. Saya akan memperkenalkan diri dulu ya supaya lebih mudah kita dalam men-sharing masalah kita. Nama saya Tia Amelia. Saya berasal dari Sigli, Kabupaten Pidi. Karena saya udah ngenalin diri saya sama kalian, ada baiknya saya juga tahu nama kalian dan asal daerah kalian mungkin. Langsung aja kita mulai dari yang paling ujung, bisa ngenalin diri, nama sama asal kotanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya sendiri itu Dea Meli Ridwan. Asalnya lahirnya di Kuala Simpang sih, cuma kalau misalnya besar dari kecil emang udah di Banda Aceh. Baiklah, nama saya Dita Diana. Asal saya dari Kuala Simpang, tepatnya itu di Aceh Tamiang. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahini. Asal saya di Banda Aceh, sekarang tinggal di Aceh Tano. Nama saya Gali Putri Pertiwi, saya asalnya dari Langsa. Kan kita udah saling kenal nih satu sama lain, mungkin udah mudah bagi kita untuk saling sharing tentang peristiwa gempa yang terjadi tahun 2004 silam. Mungkin ada yang mau ceritain tentang masalah pribadi atau ada keluarga yang kena musibah gempa bumi, bahkan mungkin ada keluarga dari kalian yang kena tsunami gitu ya. Bisa kita mulai dari siapa nih? Dari Rizka dulu mungkin yang udah bisa isi. Baik, saya akan ceritakan pengalaman saya saat terjadinya gempa ya kemarin 2004, tahun 2004. Saat itu saya sedang sarapan pagi di luar rumah. Itu kan masih kecil, kelas 2. Jadi saya kelas 2 SD itu, semester 2 ya. Semester 2. Nah, jadi waktu itu saya belum paham benar tentang apa sih itu gempa. Ya, mungkin dari keluarga Rizka abis kejadian gempa itu kalian pada ngungsi kemana gitu? Saat itu saya tinggal berdua di rumah sama ibu saya. Yang lainnya sudah pergi. Ya, itu kan hari Minggu kan, yang lainnya sudah pergi. Jadi saya dengan ibu saya tidak mengungsi. Tapi daerah Rizka nggak kena? Daerah saya tidak kena. Maksudnya ada panik juga ikut lari nggak? Kalau saya dan tangga nggak. Mungkin dari Dita tadi asalnya dari Tamiang ya. Kalau dari Tamiang tuh sebenarnya waktu gempa tuh gimana sih di sana? Nah, itu kan posisi lagi pagi gitu kan. Itu rencananya tuh mau pergi ke kampung gitu kan sama orang tua. Itu tiba-tiba tuh gempa gitu. Kira ada apa gitu kan, kok goyang-goyang gitu kan. Panik sendiri gitu. Terus tuh orang tua dari dapur lari menjerit-jerit deh. Udah istighfar gitu, ketakutan kan, karena masih kecil kan nggak tahu gitu. Itu pertama juga yang kita rasain perdana gitu kan. Ada apa Di bingung sendiri Kuala gitu. Simpang sendiri kencang nggak saya gempanya gitu? Pokoknya terasa tuh kencang kali lah gitu kan. Orang sampai jalannya aja oyong gitu, kayak orang sakit gitu. Gitu. Dita sampai sekarang ini masih trauma dengan hal kejadian 2004 lalu. Mungkin untuk sekarang kan karena jauh dari orang tua gitu ya kan. Kalau ada gempa gitu rasa takut gitu karena jauh dari orang tua, itu aja sih. Kalau dari Gali gimana tuh Kan pengalamannya? kalau saya di Langsa ya, di Langsa waktu itu sebenarnya lagi santai aja di luar. Gempa ya pasti
kaget juga, takut juga. Semuanya mau nenek atau tetangga kan istighfar juga. Terus yang bikin khawatir juga, saya ada saudara juga di Banda Aceh, daerah Blangcut. Tapi waktu udah siap gempa, khususnya telepon kabarin nggak kena, cuma sisa-sisa air sama mayat-mayatnya aja yang ada di situ. Kalau ditanya trauma atau enggak, mungkin nggak berdampak karena saya nggak ngerasain sendiri ngelihat tsunami atau gempanya. Tapi kalau ditanya masalah gempanya takut apa enggak, ya pasti ada trauma. Jadi Gali waktu itu hanya dengar kabar aja. Iya, dengar kabar aja gitu. Kalau yang mungkin yang trauma Meli mungkin kan karena di Banda Acehnya gitu. Iya, Banda Aceh. Gimana kalau Meli Kebetulan juga jadi tempat tinggal Meli sendiri tuh kebetulan di Ajen ya, itu kan juga maksudnya dekat sama pantai juga. Ulele juga lampu elok nggak, Ulele juga nggak. Jadi ini cerita misalnya pengalaman sedikit ya, maksudnya emang udah ngerasain. Jadi kalian mungkin pas hari Minggu tuh udah pada bangun mungkin ya, udah itu aku masih tidur loh, serius. Saya masih tidur pas hari itu, saya masih tidur tuh dari Minggu. Terus pas gempa itu dibangunin. Ini pas gempa itu saya ngerasain sendiri di tanah tuh kayak ada gelombang, kayak ada ular di dalam tanah itu pas lagi gempa gitu kan. Terus juga kebetulan itu kan kami lagi ngumpul juga, lagi keluarga juga, saudara-saudara yang nginap. Om sendiri bilang kalau misalnya gempa itu tuh berasal dari laut, pusatnya itu ada di laut, karena emang di dalam tanah tuh kayak emang ada ular gitu. Dan saya ngerasain sendiri karena saya mijak tanah itu terus juga saya ngelihat sendiri gelombang pas lagi berdiri kayak gini, pas lagi tingginya terus saya ngelihat sendiri. Saya emang pas sempat ngelihat ke belakang gitu kayak mana tingginya gelombang air itu yang lebih dari tingginya dari pohon kelapa, terus juga air yang sangat pekat hitam. Terus saya ngeliat sendiri pas hari itu. Berarti di antara kita nih yang ngelihat air tsunami cuma Meli ya? Iya. Itu Meli lari apa enggak waktu lihat? Itu lari juga, syukur alhamdulillah. Pas itu rumahnya juga emang di belakangnya langsung gunung. Terus emang alhamdulillah ada akses ke di sana. Biasanya ada orang yang metik untuk umpan kambing, jadi di situ ada tangga, jadi alhamdulillah bisa naik lewat situ. Oh iya. Itu bersama ibu ya Melia? Iya juga. Kami kebetulan itu yang udah nggak di rumah hari itu kan ayah, jadi ayah juga larinya misah. Kami pokoknya yang di dalam rumah tuh larinya misah-misah semua. Berarti nggak ada yang nyatu gitu ya? Nggak ada yang nyatu. Ada saking panik mungkin. Saking paniknya Berarti barang semua hilang semua. barang Habis ya? nggak, alhamdulillah masih ada beberapa. Oh, enggak kenanya enggak parah. Ya mungkin di antara kita ya cuman Meli yang mungkin banyak ngerasain, atau pengalaman Meli lebih ke yang kayak pengalaman nyata udah ngelihat air tsunami itu sendiri. Kalau misalnya Tia sendiri mungkin ada pengalaman? Enggak, kalau dari saya kan saya waktu itu di Sigli ya, masih di Sigli. Dulu tuh pas hari itu adik tiga saya tuh baru lahir, jadi baru 1 hari dia lahir. Jadi kan saya berani tuh masih pagi-pagi tuh masih yang kayak main-main sama adik gitu kan, baru punya adik masih senang-senangnya gitu. Pas kejadian gempa itu malah saya kayak bilang jangan ganggu-ganggu loh, jangan goyang-goyang. Aku tuh saya tuh lagi main sama adik saya gitu. Masih kecil. Kan kirain cuma di goyang-goyangin tempat tidur gitu kan. Terus kakek saya tuh langsung kayak narik keluar gempa gitu. Mungkin saya waktu yang air tsunami-nya itu nggak ngelihat, saya cuma ngerasain gempanya aja gitu. Kan gitu aja sih pengalaman dari saya. Jadi gini, tujuan kita ngadain pertemuan kali ini kan buat ambil solusi atau apa yang harus kita lakukan saat terjadinya gempa gitu, karena kan kita udah pernah ngalamin juga gitu. Timbul trauma dari diri kita masing-masing. Jadi mungkin saya pengen tahu tuh solusi dari masing-masing kalian tuh ngasih solusi ke saya supaya saya tuh bisa kayak mau buat sebuah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Mungkin dari Meli, apa mungkin solusi dari Meli kalau ada gempa? Solusinya sih sempat trauma ya sama air laut juga sama gempa. Tapi kalau misalnya itu kalau bisa ya jangan sampai terbawa terus. Jadi kalau bisa dilawan lah setrauma itu. Intinya jangan sampai trauma ya. Jangan sampai trauma, karena kita di Aceh jadi kan sering pasti ada gempa-gempa gitu. Karena kita tahu juga baru-baru ini juga ada gempa gitu. Kalau dari Gali sendiri, Namanya itu kan menurut saya itu kan bencana, jadi nggak ada yang bisa kita prediksi. Kalau yang udah lalu ya udah kita terima aja, tapi untuk kedepannya ya kita berserah diri ke yang penguasa. Oh ya, Andita Mungkin jadi pengalaman gitu kan. Mungkin dari ada gempa ini, tsunami ini gitu kan, jangan jadikan trauma gitu. Mungkin pelajaran kita gitu, kita harus lebih baik lagi gitu. Lebih tanggap dalam mengantisipasinya lagi sesuatu. gitu. kalau dari Rizka, Jadi dari pengalaman yang sudah kita rasakan saat terjadi gempa ya, kita tuh jangan panik, jangan pas terjadi gempa kita tuh trauma dengan yang sudah-sudah. Kita tuh harus pandai-pandai menjaga diri dan langsung keluar ke rumah aja.
Mungkin kalau dari saya gitu juga ya, kayak misal jangan panik, terus kalau misal lagi gempa tuh kalau bisa jangan dalam ruangan, cari tempat berlindung, ya mungkin jangan di bawah-bawah tiang atau di bawah pohon-pohon gede karena kan bakal tumbang juga ya. Iya. Mungkin itu aja hasil pertemuan kita hari ini. Semoga nggak ada lagi kejadian atau bencana yang Amin. melanda kita. Amin ya Allah. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Makasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.